Lagi ngapain, Pak? Saya lagi betulin AC, Pak. Oh, sehat, Pak. AC Panasonic, Pak. Ya orang punya buat perbaikin itu. Oh, Servis ya, perbaikan dan servis. Oh, iya. Ya, mata pencarian saya hanya ini lah. Ya kemampuan saya. Ibu, istri saya punya mah. Maksud saya, sebut kita China. Ya, bukan. Bukan, tapi agama Hindu berarti. Buddha. Buddha. Oh, Buddha ya. Membeli itu cuma tahun 90. Nah, setelah itu saya tidak mikirin lagi sertifikat itu dengan sampai tahun 2000 sekian itu keluar itu sertifikat tanpa sepengetahuan saya, tapi dia jatuh kepada saudara Anton. Telah dibalik namakan itu surat saya membuat laporan identitas saya dipalsukan semuanya. Jadi itu sertifikat rumah sudah dibalik namakan atas nama Anton. Atas nama Anton apa itu? Anton Gunawan. Anton Gunawan itu tinggal di mana? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak kenal sama sekali sama saudara Anton. Tidak tahu. Jadi Bapak tahunya rumah itu sudah dijual dari mana? Nah, dari pihak kepolisian Polsek Taman Sari memanggil saya karena saya tuh telah menjual itu rumah tersebut. Tapi setelah itu saya di cross check di kepolisian, saya semua mengeluarkan identitas yang sebenarnya. Maksudnya Polsek itu ngapain? Ada laporan? Si Polsek apanya? Polsek itu ya, si saudara Anton ingin eksekusi itu rumah melalui Polsek Taman Sari. Tapi setelah di Polsek itu di cross check semuanya, itu semua identitas yang namanya injilnya itu adalah fiktif semua, Pak. Jadi setelah itu dari Polsek sudah di cross check semua saya jadi mediasi semua itu sudah jelas, dan Polsek itu tidak berani menangani karena itu dia cara pembeliannya fiktif. Oh, artinya Bapak tidak pernah transaksi jual beli terhadap rumah itu dengan si Anton. Siapapun. Jadi yang bertanda tangan di situ siapa? Itu orang yang masukkan itu. Siapa itu? Ya itu yang namanya si Linka sama itu yang saya tahu nih setelah polisi itu yang mengatakan. Sekarang si Linka sama si Gilga Ramis. Itu di mana itu? Ada di waktu itu setahu saya sudah ditahan di Polres Jakarta Barat. Ya setelah itu saya kurang. Atas apa mereka ditahan? Ya karena itu pemalsuan identitas saya, Pak. Atas laporan siapa? Nah, atas saya membuat laporan pemalsuan identitas saya di Kepolisian Jakarta Barat bahwa Bapak laporkan itu. Itu tahun 2019 ya, 2000 apa 2019. Itu melapor secara pribadi saya sendiri ke Polres, bikin pembantahan pemalsuan identitas saya. Secara langsung saya ke Polres, ke bagian Tabang, membuatkan laporan pemalsuan identitas saya yang oleh saudara Anton ini. Menginginkan hak saya ya kembali kepada milik saya sendiri. Saya tidak memberikan kepada siapapun, ya itu intinya saya, Pak. Karena itu semua bukan, saya tidak memberikan ke siapapun dan tidak memberikan hak kepada siapapun, dan saya juga tidak menjual kepada siapapun. Nah, ternyata apa yang terjadi begini, saya jadi merasa yang dirugikan semuanya, Pak. Saya ingin apa yang hak saya minta kembali kepada milik saya sendiri, Pak. Sekarang yang menguasai lahan itu siapa? Ya masih bangunan tetap masih di fisik masih di saya. Nah, tapi surat-suratnya saudara Anton sudah dibalik namakan. Itulah ya pemalsuan itu. Iya, pemalsuan itu. Rupiah pun jangan kata uang, lihat orangnya pun saya tidak tahu, apalagi itu menerima uangnya, Pak. Bukan tinggal di sini, rumah ini juga bisa batas numpang sama mertua. Ya, saya hanya
gedein anak-anak aja. Anak saya 2, jadi istri saya juga udah nggak ada. Nah, jadi saya tuh harus bekerja keras sampai hari ini seumur saya 66 tahun. Perkenalkan, saya Dr. Aldojo. Nah, ini kebetulan klien kami yang mana 2020 akhir ya kita bertemu ya, untuk memberikan kuasa ya. Jadi Bapak ini pekerjaannya tukang AC. Jadi saya di sini saya bantu karena di sini Bapak ini saya melihat ini dizolimi yang mana hak kepemilikan tanah dan bangunannya, sertifikat hak milik nomor 40 Glodok ya. Iya. Ternyata dibalik nama oleh oknum mafia tanah ini tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Pak Anjengah ini. Jadi awal mulanya kronologinya itu tahun 1990 itu Pak Anjengah ini beli ya seharga 50 juta kepada dari Ho Cheng Lim. Nah, Ho Cheng Lim setelah beli, Bapak taruh ya sertifikatnya itu di lantai 3, rumahnya itu di Jalan Kemenangan 3 nomor 8. Nah, Kemenangan 3 nomor 8 taruh sertifikat tersebut. Entah bagaimana tiba-tiba sekonyong-konyong Bapak dipanggil ya oleh Polsek Taman Sari ya, terkait perkara 167 KUHP terkait memasuki perkarangan rumah. Nah, di sini penyidik akhirnya kan melakukan penyelidikan dan akhirnya bertemu dengan Pak Anjengah. Setelah di cross check dari tanda tangan, data dari KTP, NPWP, identitas lainnya ternyata berbeda ya Pak. Berbeda, semua palsu. Berbeda ya Pak, tapi memang tujuan itu dilaporkan di Polsek Taman Sari oleh Anton Gunawan ya. Anton Gunawan. Tujuannya untuk Bapak ini mengosongkan tanah dan bangunannya sendiri yang mana beliau ini nggak pernah jual. Untuk dikosongkan dan saat itu juga Pak Anjengah diminta ya 2,5 miliar ya. 2,5 miliar di dalam. Apabila sertifikat ini mau balik nama lagi atau dikembalikan kepada Pak Anjengah. Sangat miris. 2,5 miliar. Saat itu ya. Iya. Tidak pernah menjual tapi dipaksa untuk membayar 2,5 miliar. Nah, kalau enggak harus kosongin tanah tersebut ya, kurang lebih begitu kan ya. Tujuannya itu kan ya. Jadi dia menekan kepada saya untuk mengakui bahwa dia udah beli, sudah menjual. Saya membantah di dalam polsek pun saya membantah karena saya tidak menjual kepada siapapun karena itu hak saya. Saya tidak memberikan hak siapapun, kuasa apapun kepada orang lain. Itu adalah milik saya. Sedangkan HJB juga masih ada hak milik, masih atas nama HJB tersebut masih di tangan Pak Anjengah. Masih asli ada sampai sekarang. Dan masih itu ada. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Pak Anjengah itu dilaporkan itu sekitarnya tahun 2016 ya, kira-kira ya. 16 apa 17 ya, 17 ya. Ya. Kemudian Pak Anjengah melaporkan terkait pemalsuan surat. Ya, akta ya kan sehingga terjadi proses jual beli tersebut di Polres Jakarta Barat ya. Kemudian setelah Bapak melaporkan dari 2018 sampai 2020 prosesnya masih seperti itu aja ya, tidak ada perkembangan ya, tidak ada perkembangan, tidak ada stagnan ya. Nah, seiring berjalan waktu Bapak memberikan kuasa ke saya, akhirnya ya saya artinya untuk menjalankan lagi, mempush. Nah, akhirnya
puji Tuhannya itu hasil kinerja luar biasa dari Polres Barat ini tertangkap 2 pelaku awalnya atas nama Gilga Rames dan Dinka. Setelah dua-duanya ditangkap, ditahan, nah, pada saat itu berkas disiapkan untuk P21. Nah, dicek juga lab forensik, ya kan, tanda tangan Panjengai ya, dengan Panjengai figur ternyata beda semua. Dari KTP, NPWP, buku tabungan, kartu keluarga itu semua beda, gitu loh. Sampai Bapak juga ke kelurahan untuk mengecek. Jadi akhirnya kelurahan pun kami surati. Artinya balasan dari kelurahan jelas bahwa nik KTP Panjengai figur itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Nah, jadi dari tanggal lahirnya udah berbeda, ya tanda tangan berbeda, ya kan, nicknya juga berbeda. Akte orang tua saya pun ya namanya berbeda. Dipalsukan semua. Nah, kartu keluarga ini yang aslinya ada beberapa orang dalam satu kartu keluarga, ini nggak ada, cuma satu Gilga Rames saja di situ. Yang mana tertulisnya ya Panjengai juga kan gitu. Nah, itulah yang digunakan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya penyidik juga menetapkan Anton Gunawan sebagai tersangka. Nah, Anton Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum Anton Gunawan ditetapkan tersangka, lebih miris lagi, Pak Panjengai ini digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai tergugat. Menjual tidak, malah digugat iya. Nah, oleh sebab itu Pak Panjengai ketemu saya ya untuk meminta bantuan itu. Jadi saya tidak merasa menjual, saya digugat. Saya tidak menerima apapun kok saya digugat. Ya itu yang dan surat panggilannya datang ke alamat Panjengai ya. Panjengai ya harus sebagai warga negara yang beritikat baik kan harus hadir. Gugatannya apa ya? Gugatnya terkait wan prestasi. Perjanjian apa? Itu yang kita juga bingung. Saya tidak dasar mereka itu PPJB lunas. Surat kuasa menjual. 6 bulan kemudian di AJB, itu yang menjadi saya pertanyaan. Yang menjual ya Panjengai figur. Magnis itu sama si Gilga Rames dan Dinka. Yang kami tahu SP2HP yang kami terima bahwa 2 orang tersebut meninggal sesaat sebelum sidang. Jadi sidang pertama dihadirkan dua-duanya meninggal. Itu yang kami tahu. Kebenaran seperti apa kami tidak tahu. Karena itu merupakan saksi kunci. Dia menerima pembayaran dari Anton atau bagaimana, itu semua kuncinya ada di kuncinya tiba-tiba meninggal. Nah, lanjut lagi, sekarang proses bergulir di Polres Barat menetapkan Anton sebagai tersangka. Nah, kami sudah semakin terang ya, akhirnya dalang ini semua terungkap. Panggilan pertama sudah dilaksanakan, panggilan kedua sudah dilaksanakan. Sebelum panggilan kedua pun dari Anton Gunawan ini minta mundur waktu lagi, alasan satu dan lain hal. Nah, setelah panggilan kedua sudah tidak dipanggil, yang sudah dipanggil secara patut tanpa alasan yang patut, tidak hadir. Nah, sekarang kan mestinya kan sudah lewat dari 2 hari lalu, mestinya ini sudah dilakukan upaya paksa menurut 112 KUHP. Yang pasti PPJB lunas, bahasanya PPJB lunas ya, ini yang saya aneh juga. PPJB intinya pengetahuan kami ini, PPJB ini dilaksanakan di Notaris Arsin di daerah Jakarta Barat. Surat kuasa menjual saat itu dilakukan di situ juga. Saat itu juga PPJB surat kuasa menjual langsung dibayarkan oleh Anton Gunawan ini senilai 850 juta. Yang mana NJOP saat itu 1,3 miliar. Berarti kan ini kan sudah harga tidak wajar, harga di bawah wajar. Semestinya pembeli ini beretikat baik. Pembeli beretikat baik harus melakukan praduga atas hal tersebut. Tadi katanya PPJB lunas. Iya. PPJB itu kan tanda jadi, artinya belum dilunasi. Nah, PPJB itu yang menjadi saya pertanyaan. Kok ada PPJB lunas? Itu bahasa mereka. Yang kami tahu ada dokumennya itu. Hah? Ada dokumennya PPJB lunas. Ada di persidangan di PN Barat. Oh, di perdata. Di perdata ya, kami melihat sendiri.
ini 850 Di pidana itu pernah diungkap enggak? Nah, sudah terungkap semua, makanya Anton Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dari pasal 266 ayat 2 yang mana atau 480 dan atau 480. Karena kenapa? Karena dari Anton Gunawan itu tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap tanah dan bangunan, itu tidak pernah. Sudah PPJB lunas, sudah surat kuasa menjual dari Enjengay Figur, pada saat pengosongan baru datang. Dia beli tahun berapa? 2014. 14. Masa mau eksekusi tahun 2000? Tahun kemarin ini tahun 2000 berapa? 18 ya. 17 ya dia baru mau eksekusi, baru udah 3 tahun dia udah beli. Mungkin tidak ada penguasaan fisik. Secara logika pembelian rumah itu diberi kesempatan itu paling 1 sampai 2 bulan untuk pengosongan. Tapi ini bertahun-tahun silam. Setelah 3 tahun baru dia mau eksekusi itu rumah itu. Jadi terlapor ini mau memanfaatkan kekosongan hukum terkait aturan dari BPN yang mana setelah 5 tahun balik nama artinya tidak dapat dilaksanakan pembatalan, kan gitu. Tujuannya itu, jadi 5 tahun panjangnya jadi sulit untuk mengajukan pembatalan. Nah, kita nggak perlu membatalkan itu, apa yang dibatalkan orang nggak ada jual beli. Nah itu kan dianggapnya itu sertifikat itu sah loh, jangan salah. Sertifikat sah, pengalihannya itu yang tidak sah. Nah ini kasus serupa juga dengan wakil apa itu menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri Pak itu Pati Lino Jalal ya. Percis begini. Nah di situ sudah terungkap sampai 15 tersangka. Nah ini udah tersangka, mau penangkapan aja ditunda-tunda. Sudah 2 kali dipanggil, sekarang saatnya penangkapan. Polisi harus berani tegas mengambil sikap. Dan itu pun sekarang sudah berlangsung 3 hari tanpa kejelasan. Jadi saya harap, mohonlah, kasihan ini Pak Enjengay ini. Jangan ada oknum di belakang ini semua yang membacking, yang menghentikan perkara tidak ada berdasarkan hukum. Atensi dari pimpinan atas hingga Mabes Polri, mohonlah pengertianlah. Jangan ini tukang AC diberbedakan. Saya pun sudah berdarah-darah untuk berusaha untuk mengungkap perkara ini, dan pada prinsipnya saya benar-benar berterima kasih kepada Polres. Saya yakin ini Polres pun juga sudah semaksimal mungkin, dan menjadi pertanyaan mengapa ini penangkapan tidak dilaksanakan. Semoga Bapak Presiden yang Republik Indonesia, saya harapan, saya orang kecil, mohon minta bantuan secara hukum yang sejelas-jelasnya Bapak Presiden. Ya, saya tuh harapan pengen ada pelindungan lah dari hukum yang sebenarnya Bapak Presiden dengan Bapak Kapolri. Mohon bantuannya dari Bapak Kapolri. Tolong. Terima kasih.